dengan seteguk air sudah. Misalnya Bilal yang azan begitu kan pembukaan di langgar atau di masjid. Nah, begitu buka minum, batalkan dulu, jangan azan dulu baru berbuka, minum dulu seadanya. Nah, makan kurma tiga biji dulu. Hanyar azan, selesai azan karena sambung aja lagi. Jadi Bilal berbuka dulu supaya dapat pahala takjil, menyegerakan berbuka. Kemudian sahur, as-sahuru, dan masuk waktu sahur, wa yadkhulu waktu sahuri min muntasibil lail, di pertengahan malam. Jadi kalau orang makan jam 10 malam, niat sahur belum masuk, dapat pahala sahur. Jadi sudah buka dapat fadilahnya sahur itu ketika sudah jam 12 lewat atau lewat tengah malam. Maka dia begitu dia sahur sudah dapat pahala sahur. Kemudian ada lagi disunatkan takhirus sahur bihaitsu la yabhushu takhir wa yumsiku nadaban 'anil akli qabla al-fajri binahwi khamsina ayah rub'i sa'ah. Menunda sahur kira-kira sahur itu penundaannya itu tidak membuat kita gelisah, artinya bisa diperhitungkan. Dan disunatkan menahan daripada makan sebelum fajar. Kalau sudah menahan makan sebelum fajar, artinya kalau sudah sahur, misalnya azan atau imsak, kita sudah tuntung makan selesai, sudah kalau bisa lagi makan disunatkan bertahan dulu sampai fajar sudah. Kalau bisa lagi makan kalau sudah sahur. Nah, itu sekitar kira-kira 50 ayat dibaca atau sekitar seperempat jam. Seperempat jam lagi sudah berakhir waktu sahur. Nah, yang itu disunatkan kita bertahan. Kada lagi makan minum. Ditakutkan kalau masih makan minum akan keselak dan lain sebagainya. Karena begitu azan sudah selesai, berakhirlah waktu sahur, sementara kita masih makan-makan. Maka 15 menit menjelang berakhirnya sahur sudah kita kada usah lagi makan, tapi sudah sahur. Kemudian tiga, empat, ini kok salah cetak nih. Yang keempat, berbuka dengan kurma yang rutab itu, yang setengah masak, ganjil, makan 1 atau 3 atau 5 atau 7. Fayuqaddimuhu awalan, lalu kurma tadi itu yang didahulukan itu. Fa illam yajid, kalau tidak ketemu kurma, fabusri fatamrima fama'i zamzama famain fahulwin fahalwa. Jadi kalau kada ada, maka kurma biasa, kurma Tunisia, ada kan yang bokotak yang manis itu kurma. Atau kalau kada ada lagi kurma, ada air zam-zam. Kalau tidak ada juga air zam-zam, maka air biasa. Kalau tidak ada air biasa, maka berbuka dengan hulwun itu yaitu makanan yang tidak disentuh api, seperti madu. Jadi kurma setengah masak, kadada kurma yang masak, tidak ada juga punya kurma kebetulan kadada, maka
air Zam-Zam. Air Zam-Zam tidak ada, air biasa. Air biasa tidak ada, madu asal berbuka. Madu tidak ada, maka wadai. Wadai wa huwa ma massathul munnar, halwa makanan wadai. Nah, itu berbukanya. Kemudian itu yang disunahkan, mau makan yang mana pun sudah termasuk, cuma jenis makanannya yang disunatkan kurma tadi itu urutannya. Kemudian berdoa al-isyanu bi du'al iftar, berdoa membaca doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabal zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anini fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli wa yad'u bima syaa. Silahkan berdoa bagaimana dia mau. Ini hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Ibnu Sinni. Kemudian sunnat lagi di puasa itu sunnat taftirus shaimin lima fi minal akbari ajril kabir. Jadi sunnat lagi membukakan orang yang berpuasa karena di dalamnya itu ada pahala yang besar membukakan orang puasa. Kenapa membukakan orang puasa itu pahalanya ganal? Karena disebutkan di dalam hadis man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa adalah pahalanya seperti pahala orang yang dibukakannya, dan itu tanpa mengurangi daripada pahala orang yang berpuasa tersebut. Kita membukakan orang 100 di rumah, maka kita dapat pahala ke 100 orang itu yang berpuasa di hari itu. Kan ganal benar pahalanya. Membukakan orang 100 tanpa mengurangi pahala orang yang kita bukakan. Kalau pang kita bertambah pahala, lalu berkurang pahala orang itu kada, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ightisalu minal janabah qabla al-fajri khurujan minal khilafi walikai yabda'a saumahu tahiran. Mandi janabah, siapa tahu orang itu junub atau kumpul suami istri, maka disunatkan dia mandi sebelum azan supaya ketika masuk puasa itu dia sudah suci, kada junub. Nah, jadi kalau orang misalnya junub, tertidur, kebablasan, keuyuhan, tapi dia junub kesiangan, bangun jam 7 dalam keadaan junub, bagaimana puasanya? Mandi junub, lanjutkan puasanya. Mandi junub, maka lanjutkan puasanya. Kemudian disunatkan lagi al-ightisalu kulla lailatin min layali ramadhana ba'dal maghribi likay yanshata lil qiyami. Dia mandi setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Tiap malam mandi habis maghrib supaya dia bersemangat untuk beribadah. Mandi habis maghrib tapi disuruh mandi. Nah, ini kada jopang mesti, ini kan sunnah.
Kalau kira-kira mandinya repot, jadwalnya repot, nah itu kada apa-apa juga. Apalagi masjid yang hendak didatangi misalnya jauh dari rumah kita, mandi habis maghrib, tuntung orang sembahyang isya hanya sampai di masjid. Nah, jadi tapi disunatkan mandi sesudah maghrib. Ada mandi sesudah maghrib untuk tujuannya supaya likai supaya likai yang syata lil qiyami, supaya dia rajin atau bersemangat di dalam beribadah. Kemudian juga al-muhafazatu ala salati tarawih min awali lailatin ila akhiri lailatin. Memelihara sembahyang tarawih dari awal malam sampai akhir malam. Dijaganya benar salat tarawih itu. Artinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa ditinggalkan tarawih, lebih baik pilihan tarawih. Misalnya hendak ke mall habis isya tarawih nah kena jadi tunda ke mall ada aja sore esok, atau selesai tarawih kan sekitar jam 9 jam setengah 10 mall kan ada yang masih buka tuh, saking kehendakan ke mall tuh ada acara kemana kah. Terus at-ta'akkudul muhafazati ala salatil witri wa yukhtassu witru ramadhana bisalasi khususiyat. Ya, memperhatikan menjaga salat witirnya, dijaganya benar, jangan sampai tidak melakukan salat witir. Teristimewa witir Ramadan, teristimewa witir di dalam Ramadan, dijaganya benar. Salat witir nih, itu akan diistimewakan orang tadi dengan tiga keistimewaan orang yang kenapa witir itu diistimewakan. Yang pertama annau tusannu fihil jamaah, witirnya disunatkan berjamaah. Yang kedua yusannu fihil jahar, disunatkan lagi keistimewaannya sembahyang witirnya dinyaringakan membacanya. Kalau di malam lain kan ada benyaring. Wa yusannu fihil kunutu fin nisbil akhiri min ramadhana 'alal mu'tamad, dan disunatkan di dalam sholat tarawih itu kunut ketika orang berada di pertengahan akhir daripada Ramadan 'alal mu'tamad. Artinya pertengahan itu kan berlalu sudah 15 hari, misalnya malam ini sudah mulai witir malam, nah itu diperhatikan benar, jangan sampai ditinggalkan. Ujar sidin di sini. Kemudian disunatkan lagi al-iktsaru min tilawatil Quran bitadabburin. Wa qad warada fil athar Ramadhanu syahrul Quran. Memperbanyak membaca Quran dengan tadabbur, dengan memikirkan. Terutama ya diperhatikannya bacaannya, ya bacaannya dijaganya. Karena ada hadis Ramadhanu syahrul Quran, Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Jadi orang ada yang selama Ramadan 1 kali hatam sejuz sehari, ada yang 2 kali hatam, ada yang 10 juz setiap 3 hari hatam, berarti 10 kali hatam. Mamanya Guru Rusdi itu ibu Masja, suara sidin bagus, bacaan memang Guru Rusdi itu kayaknya itu ulama Quran, ahli Quran, kayak adu tuh suaranya baik. Coba lihat ibu Masja itu suaranya merdu benar.
qoriah jopang sidin. Nah, ibu masjid tuh membaca Quran 10 juz sehari. Jadi 3 hari tamat. Kalau di bulan Ramadan aja, apalagi di bulan Ramadan, asik sih membaca Quran itu. Mimpi aja, maigau aja baca Quran. Ayo, maigau baca Quran. Kalau pian maigau, kalau pian Pak Mahendra banglah lain pian anu. Kalau kita Pak Mahendra maigau disariki bini, tapak bini, muhanya maigau bini anu anak kawin lagi. Tersambat ngarannya di depan bini. Oh, amin Jan. Amin. Semangat juga. Ibu masjid bujur tuh. Dan jikanya ada tuh ulama, kiai, babinian ya anu ibu masjid ahli Quran sidin. Desa ahli Quran. Laki sidin Guru Ruslan ahli Quran juga, 2 laki, jarang ada orang 2 laki bini ahli Quran tuh jarang. Nah, guru itu abahnya, mamanya Guru Rusdi. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i semalaman 1 juz, sejuz di malam hari, sejuz di siang hari, berarti 60 kali juz anunya tuh tamat. Kayak apa membacanya? Nah, berarti cepat. Kalau tapi cepatnya berilmu, itu orang berilmu loh membaca Quran. Maka membaca Quran tuh ada mujammal, ada murattal, ada hadar. Mujammal itu yang belagu, yang murattal yang kayak imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, ada yang cepat, itu yang itu tuh yang bisa hatam semalaman. Tapi ada juga orang yang membaca di kuburan, orangnya membaca Quran aja begugu. Herannya orang selembar kada sampai semenit buka, ini berdahulu daripada jauh duluan inya tuntong. Rupanya sidin rupanya sidin. Nah, sudah tuntung kayak itu aja, model di scan-nya aja baca Qur'annya, di scan aja. Nah, cet sudah, nah, cet kayak itu tuntung aja nyata sidin tuntung badahulu baca Qur'an. Nah, ini Qur'an ini harus juga sama-sama aja, Bang. Harus menyadarkan kita kembali, menyegarkan kita kembali. Seakan-akan kita sibuk dengan dunia aja. Ya, sementara Quran kada pernah terpingkuti. Kita betapa pusingnya kalau kada terpingkut duit dalam seminggu. Tapi kalau kada terpingkut Quran setahun kada mengikuti Quran, ya kada apa-apanya. Nah, ini yang perlu kita tegur diri kita masing-masing. Makanya untuk mencari kelemahan kita itu banyak benar. Jadi kalau sudah kita terlalu banyak melihat kelemahan kita, maka kita supan, malu betul. Malunya itu dengan Allah, malu dengan manusia, malu betul kalau kita membuka kekurangan orang lain. Kekurangan seorang aja sing banyakan, jadi supan benar dengan Allah. Supan benar. Nah, ini mari kita membuka kemaluan kita masing-masing, bukan dibuka telanjang di anu kada. Artinya kekurangan-kekurangan kita ini kita buka dengan Allah selama Ramadan. Minta ampun ya Allah, banyak benar kekurangan ulun nah di tahun-tahun lalu, Ramadan lalu ulun lewat Ramadan kada tapi banyak ibadahnya begitu-begitu aja. Walaupun itu termasuk sudah masuk aja, Pang, sembahyang 5 waktu cukup aja sudah. Puasa sembahyang 5 waktu selesai. Tapi kan supan juga kita, ya Allah ulun sudah tua, kenapa tarawih kada sempurna. Nah, tarawih kita Quran tanwi duit ulun ada kenapa kada bersedekah, kenapa untuk kada berbagi, karena fadilah berbagi itu luar biasa. Nah, yang itu semua untuk Ramadan ini untuk mengingatkan kita kembali. Kemudian al-iktsaru minas sunan, memperbanyak, di samping memperbanyak membaca Quran, disunnatkan memperbanyak daripada mengerjakan yang sunnah-sunnah, karawatis salawat, seperti meneruskan solat rawatib, solat-solat yang mengiringi solat fardu
di Ramadan diupayakannya. Wa salatid duha, sembahyang duha, wat tasbih wal awwabin, tasbih, salat awwabin dan seterusnya. Kemudian sunnat juga al-iksar minal a'malis salihah, memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, kas sedekah, seperti bersedekah, wasilatir rahim, bersilaturahim, wa huduri majalisil ilm, dan menghadiri majelis ilmu. Artinya kalau ada majelis ilmu tutup sebelum Ramadan, itu bukan berarti karena ada lagi majelis ilmu di bulan Ramadan yang lebih dahsyat. Artinya sebenarnya kada tutup sementara, karena justru di bulan Ramadan ini harus lebih ditingkatkan belajar hadirnya. Ini disunatkan di sini, wa huduri majalisil ilm, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau di Samarinda kebetulan majelis ilmu itu adanya di langgar-langgar dan di masjid-masjid, terutama masjid-masjid besar. Habis isya, habis subuh, habis isya, habis subuh, habis isya, habis subuh, ada terus tuh pengajiannya, majelis ilmu. Wal i'tikaf, beriktikaf di masjid. Nah, wal i'timar, ya, dan meramaikan, memakmurkan masjid. Wal iqbali 'ala Allah, dan menghadap Allah Ta'ala, bujur-bujur menyediakan waktunya untuk Allah Ta'ala. Ini jadwal maunjun apa segala diaturnya biasanya sebulan 15 kali waktu Ramadan. Tinggal dihapusnya beratan, atau 10 kali aja atau 5 kali aja, berarti ada menghadap, kalau bisa menghadap Allah Ta'ala semuanya. Ada beberapa berdagang makanan, ya, dan kita juga ownernya, kita juga pemilik warung, pemilik kedai. Lalu pas Ramadan tutup total habis Ramadan. Nah itu bagus, itu menghadap Allah Ta'ala tuh. Dan dia yakin habis Ramadan itu dilipat yang semuplek, dibari lebih di bulan Syawalnya itu. Nah itu yang dilakukan warung makan Banjar, ulun lihat termasuk napa itu ketoprak pamili di sebelah pamili itu dibeli, itu tutup juga. Nisfu Sa'ban tutup sudahnya. Itu kan orang-orang yang jujur menggantungkan rezekinya dengan Allah. Tapi bukan berarti orang kada betul-betul menunya kan untuk ukuran orang menunya bukan menu sihir. Artinya menu memang menunya nyaman, harganya murah, banyak pembeli dan orangnya pemurah juga. Nah itu yang maksud ulun dicontoh. Sugih kalau tuh kayak itu. Nah, sugih kayak itu maksudnya tuh, para pengusaha juga diupayakan untuk menghadap nih wal iqbali 'ala Allah. Ini kan sunnah nih. Artinya ada kewajiban, puasanya wajib, sholat 5 waktunya wajib. Itu aja sudah cukup. Hendak menambah yang sunnah nih lagi luar biasa. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa tapi rugi. Kenapa? Waktu tidak bisa lagi kita ambil kembali. Kalau sudah lewat waktu itu, maka rasanya aku ingin kembali muda untuk kembali di masa-masa indah bahari. Hendak lagi di masa muda ini, supaya karena aku sudah tua ini merasakan nyamannya beribadah, rasanya aku hendak kembali muda supaya beribadah asik dengan Allah Ta'ala ketika muda. Waktu nyaman benar, awak sehat, sedangkan tua aja awaknya kerekotan, itunya nyaman menghadap Allah Ta'ala, lalu inya menyesal. Nah rasanya lalu inya iqbal menghadap Allah Ta'ala, spesial menyediakan waktu untuk beribadah menghadap Allah. Ini lagi penting, bihibzil qalbi, ya, wal jawarih wad da'awatil ma'surah. Jadi menghadap Allah Ta'ala itu dengan memelihara hati, dijaga.
kebersihan hati dijaga, dan menjaga jawarih badan kita daripada berbuat dosa. Jadi lahir dan batin kita menjaganya. Wa da'awatil ma'surah, dan membaca doa-doa yang datang dari sahabat, datang dari Nabi, itu yang dibacanya. Kemudian disunatkan lagi al-ijtihadu fil ashril awakhiri wa taharra lailatul qadar fiha wa fi autariha akadu. Bersungguh-sungguh di dalam 10 terakhir, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terutama di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Nah, di dalam Lailatul Qadar itu diganjil wa fi autariha, pada malam-malam ganjilnya itu akadu, itu yang lebih jadi 10 terakhir itu turun Lailatul Qadar, apakah malam ganjil atau apakah malam genap, apalagi malam ganjil. Jadi di malam genap atau di malam ganjil itu ada kemungkinan di salah satu malam itu turun Lailatul Qadar. Nah, tapi lebih kuat lagi berdasarkan pengalaman para wali-wali bahari, biasanya di malam ganjil yang didapatkan. Bahkan Imam Ghazali memberi tabelnya. Kalau ulun kan ada anunya itu, kalau hari Selasa Lailatul Qadarnya malam kesini, jadi itu anunya. Kalau hari Jumat misalnya awal Ramadan, Lailatul Qadarnya di malam ke-20 sekian. Nah, itu Imam Ghazali kayak itu. Berarti sidin kan memang mengalami yang itu. Kemudian mengusahakan berbuka dengan yang halal. Kama qala al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir hadiyatus sadiq ujazim waftir alal halali ya talibal kamali. Jadi ujar Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam Hadiyatus Shadiq, sini menyebutkan berbukalah atas makanan yang halal wahai orang yang menuntut kesempurnaan. Makan yang halal. Sebab kalau berbuka dengan yang halal itu orang membangun rumah sampai terakhir kokoh benar rumahnya. Kalau berbuka dengan yang haram itu seperti orang membangun rumah, di paginya sorenya sudah dibongkarnya, diruntuhnya. Nah, kemudian at-tawas au tausi'atu 'alal 'ayal, berluas-luas atas keluarga. Artinya di bulan Ramadan itu lebih ringan dia memberi bininya, kadang alih dimintai, kada sampat lagi bininya minta sudah dibarinya berdahulu, banyak lagi daripada hari yang lain. Biasanya setiap hari memberi bini 5 juta, 5 juta, berarti kan sebulan 150 juta. Nah, di hari Ramadan itu 10 juta dibarinya, 10 juta tiap hari. Hari-hari memberi bini 5 juta, 5 juta. Bininya 4 lagi, berarti 20 juta sehari. 10 juta. Bari duit bini aja 20 juta sehari. Mak, hebatnya sih duit sidin 40 triliun. Bukan 40 triliun, sedikit aja 5 juta. Maksud ulun tuh artinya kalau kebetulan cair tuh di bulan Ramadan ditukar-tukarakan cincin bini, gelang. Kalau nya cair amun kada sudah amun cair. Jangan seorang aja nukar HP itu apa bini kada. Bini itu paling senang itu perempuan itu ditukarkan cincin emas, awan gelang emas atau rantai emas. Itu perempuan. Kalau inya panas-panas awaknya sedikit aja, dibawa kita makan bakso yuk, atau kita ke kafe kada maunya panas awak biar. Nah, kalau ditanyai panas-panas awaknya tuh kita ke toko sejati ya, ayo jahadangi ulun jan. Maka panas awak
kawa ayuran berjalan insyaallah kawanya nya senang memang. Kemana? Yang kuning-kuning itu emas toko sejati. Jadi kada pelit tuh. Tarkul lagwi wal musyatamah, meninggalkan melakukan pekerjaan yang sia-sia, dan meninggalkan juga menyumpahi orang mampus itu. Nah, dosa biar aja. Orang ini memberi muar, misalnya Abu Janda batisnya patah, mampus. Jangan, biar aja patah aja batisnya. Ya Allah, ya. Usaha misalnya karena muar banar dengan itu kan. Kalau usah nyumpah-nyumpah. Fa in syamatahu ahadun fayatadzakkaru biqalbi annahu shaimun. Kalau ada orang yang sebaliknya menyumpahi kita, menyambati kita di dalam hati hendak ku lawan nih. Kalau aku lawan sekali aja aku memandirinya sudah kada kau pandir lagi, kadusagin. Aku puasa. Begitu orang menyumpahi kita, aku puasa. Nabi Isa disumpahi orang, disambut Nabi. Jadi kita biasa aja kan, lain Nabi kada apa kada. Nabi Isa tuh kayak apa, sempurnanya sudah, akhlaknya bagus ya. Nabi lagi, Nabi ulul azmi sempurna sidin, disambati orang yang lain hendak manu ujar bisa, biar aja kada apa-apa. Kenapa? Ujar bisa, dia sedang membicarakan dirinya sendiri, sedang membicarakan dirinya sendiri. Sudah harus dilayani. Artinya orang tuh yang ketujuh menyambati orang, kada mungkin inya senang menyebut-nyebut kejelekan orang lain kalau tidak ada bibit yang itu di dalam hatinya. Inya kada terpikir orang, kalau inya kada ada, kada bakalan nyambati orang. Inya kada ada kayak apa? Apa yang ada di pandirnya kada ada rekaman itu kada ada di hatinya, maka dibersihkan terus. Makanya kita jangan sibuk lagi dengan kesalahan orang lain. Jika sibuk kesalahan kita diri sendiri, maka yang ada di rekaman otak kita ini kebaikan orang aja. Kesalahannya itu urusannya dengan Allah dan mudah-mudahannya diampuni Allah. Kada mau urusi ini, kada sejelek menurut agama kita seharusnya yang disebut itu kebaikan orang aja. Ini kada sebaliknya, jeleknya orang aja dibukanya. Maka Nabi menyuruh orang mati aja tuh disuruh Nabi menyebut baik atau khair. Kalau kita sudah terbiasa kayak itu, hilang tuh penyakit yang ketujuh nyambati orang. Lepas kita dari ghibah, namimah yang meruntuhkan pahala kita. Segunung pahala pian tuh. Tapi menyambati orang, habis pahala tadi. Diberikan dengan orang yang dijelek-jelekkan itu. Imam Hasan Al-Basri, orang mengadu dengan beliau, ya Imam, pian disambati si anu tuh, di mana alamatnya jasin orangnya hendak datangi, diberi alamat, tukang adu ini cocok juga. Orang tidak usah diadu-adukan mereka itu lawan tuan guru, tapi yang didatangi ini maksudnya itu supaya dimarahi orang itu. Nah, tapi yang didatangi ini kan Sayyidut Tabi'in, wali besar, pemimpinnya para tabi'in. Didatangi sidin, diketok sidin rumah, diketok sidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka takajud yang ampun rumah. Ini sidin yang kusambati malam tadi. Sidin membawa wadah, membawa wadah diceper. Nah, menunggu dibuka lawang takajud. Ada pian kah? Iya. Aku hendak memberi kamu wadah. Anyar minta maaf lagi sidin. Aku memberi kamu wadah jar. Kisahnya kurang lebih kayak itu. Ada di apa ngarannya, kitab tipis saja kitabnya, susunan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Rodotul apa ngarannya itu ya, ada di rumah kitabnya itu. Jadi Sayyidina Hasan Basri munjuk tadi nih takajut yang pun rumah
minta maaflah jar, aku hanya bisa memberi ikam wadai nih, maulahkan wadai barinya, bukan justru disumpahinya, bukan disumpahinya, justru Sidin berterima kasih. Kenapa? Jadi kenapa Sidin berterima kasih? Karena ujar Sidin, ikam malam tadi nyambati aku. Kalau ikam menyambati aku, berarti ikam memberi amal ibadah ikam dengan aku. Andai kata ikam beribadah malam tadi, ikam unjuk aku ibadah, aku kan kau membalas kebaikan ikam ini luar biasa. Nah wadai aja aku kau memberi ikam. Dari cerita ini artinya pertama jangan nyambati orang, pahala kita runtuh. Yang kedua, dari cerita ini Sayyidina Hasan Basri cara menyadarkan orang nangka itu. Cara menyadarkan orang, kira-kira kalau kita hamuk di rumah orang tuh sadar lahnya. Kadang-kala. Nah, cara menyadarkan orang kayak itu. Yang ketiga sini memadahkan bahwa kalau disambati orang ikam dapat pahala ganang. Ngapain dipikirin? Ya kalau ujar bahasa pakai in, ngapain dipikirin? Wah, itu Bapak mikir akan orang nyambati kita. Faedah qala al-imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ahya, berkata Imam Abu Hamid ini siapa ngaran sinin? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali sahibul Ihya yang mengarang Ihya Ulumuddin. Ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang qasimus shaumu ila salasati aqsamin, terbagi puasa itu kepada 3 macam. Yang pertama shaumul umum, puasa orang umum atau orang awam. Wa huwa shaumu anil minal mufattiratil mubtilatil lisaum, yaitu orang yang hanya berpuasa daripada menahan diri daripada yang membukakan puasa, yang membatalkan puasa untuk shaumul awam, puasa orang awam atau orang umum, yaitu yang inya berpuasa menghindari daripada yang membatalkan puasa aja, daripada makan dan minum misalnya. Itu orang asalnya berpuasa, kada makan dan minum disebut sudah puasa, tapi itu puasa orang umum walaupun ini menyambati orang. Jadi pokok puasanya kada batal. Yang puasa orang umum ini pokok puasanya kada batal, tidak mengqadha, tapi pahalanya habis. Yang kedua shaumul khusus, puasanya orang istimewa, orang khusus, al-khawwas, wa huwa shaumu 'anil ma'asi. Nah, orang yang kedua ini di samping inya menahan daripada yang membatalkan puasanya, asal puasa dibatalkan, batal inya menghindari, misalnya menghindari makan dan minum, ditambahnya lagi dia menghindari daripada segala maksiat. Bukan maksiat mulut aja, maksiat mulut, maksiat telinga, mata, dan semua anggota tubuhnya dijaganya daripada maksiat. Maka ini puasa orang istimewa. Dijaganya mulutnya kada menyambati orang, dijaganya mulutnya kada berdusta, dijaganya mulutnya tidak memfitnah, dijaganya matanya tidak melihat yang diharamkan, terutama laki-laki melihat perempuan ajnabi yang bukan mahramnya, perhatikan mana dengan bebinian, apalagi sudah bening, mau tekan benar sampai terjuling-juling matanya melihati. Nah itu mengurangi pahala puasa tuh. Dijaganya itu semua, ditinggalkannya maksiat, segala maksiat ditinggalkannya, maka orang ini termasuk puasa orang khusus, orang hawas. Ada lagi yang ketiga, ujar Imam Ghazali, shaumu khususil khusus, orang yang
puasa orang yang khusus lagi. Kalau bahasa di kita biasa VVIP, very important person ya, kalau tuh kira-kira kayak itu bahasanya. Wa huwa shaumu amma siwallah. Jadi khawasul khawas atau khususul khusus itu adalah puasanya orang yang menahan diri daripada selain daripada Allah. Jadi ke Allah Ta'ala aja. Kalau inya kada mengingat Allah, merasa batal puasanya, merasa kurang benar. Kalau yang puasa orang awam nyambati orang, kada ingat lawan Allah, kada sembahyang bahkan inya, ya kan tetap aja sah. Nah itu puasa orang umum. Nah, makruhatus shaum itu kan makruhnya. Nah, mubtilatus shaum yang membatalkan puasa, wahiyya qismani, ada dua macam yang membatalkan puasa. Satu, qismun yubtilu thawabas shaum las shauma nafsahu fala yajibu alaihi alqada'u wa tusamma muhbitat. Yang pertama yang membatalkan puasa, kelompok pertama adalah yang membatalkan pahala puasa tapi bukan diri puasanya. Pahalanya orang ini berpuasa tapi puasanya kada batal, pahalanya yang hilang. Puasanya kada mengkodok tapi pahalanya habis. Disebut muhbitot, yang menggugurkan pahala puasa. Muhbitot, gugur atau dianulir, tapi dia tidak mengkodok puasanya. Nah, seperti itu. Yang kedua, kelompok yang kedua, qismun yubdalikas sawaba. Ini yang kedua membatalkan puasa, demikian juga pahalanya ingka nabi ghairi uzrin fayajibu fihil qada wa tusamma mufattirat. Jadi kalau mufattirat itu membatalkan pokok puasanya dan sekaligus pahalanya habis, hilang. Itu disebut mufattirat. Nah, al-qismul awal, bagian yang pertama, al-muhbitat, yang menggugurkan, menganulir pahala puasa, wa hiya ma tubitul shaum, itu yang membatalkan pahala puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyami illa al-ju' wal 'atash. Seberapa banyak orang yang hanya makan dan menghindari, menahan diri daripada makan dan minum karena puasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Itu yang disebut muhbitot. Bukan mubtilat, tapi bagian daripada mubtilat yang membatalkan puasa. Jadi dia puasanya kada batal, kada dikodok, tapi yang habis itu adalah, yang gugur adalah pahalanya, pahala puasa. Kemudian yang menggugurkan pahala puasa itu apa aja? Pertama, al-ghibah. Al-ghibah zikrul akhul muslimin ma yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah itu menyebut saudara kamu yang Islam, ya, yang Islam, yang kalau inya mendengar, inya tahu, marah, maka itu ghibah. Nah, ketika kita menggibah, menyebut kejelekan orang, kalau inya mendengar marah, berarti termasuk ghibah. Kalau diperkirakan inya kita sambati kada marah, itu lain ghibah, lain kada diberlakukan. Ini kalau marah. Nah, ada barometernya, ada ukurannya masing-masing. Jadi kalau sudah kira-kira nih, kalau aku menyebut ini, ada orangnya pastinya marah wan aku. Nah, jangan disebut. Ketika kita meneruskan menyebut, berarti kita melakukan ghibah, berarti menggugurkan pahala puasa kita. Yang kedua, an-namimah. An-naqlul kalam biqasdi iqaul fitnah, memindah kata-kata supaya terjadi fitnah.
si A dengan B bakalahi, inya datang, oi A ikam disambati B, bungol jar si A tu B tu ke B lagi, ikam disambati A bungol, ujar B aku bungolnya mereka, inya yang tambuk kayak itu, jadi orang bakalahi gara-gara inya. Nah ini lebih daripada gibah, ini menggugurkan pahala puasa juga. Al-kadzib, mangaramput atau waluh bajarang, badusta. Jadi para pedagang kadusa badusta, berjualan seadanya aja, dilayani orang dengan baik, kadusa badusta. Ini badusta. Nah, itu menggugurkan pahala puasa. Qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bih, wa bil man lam yada qauluz zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Perkataan dusta yang jorok, perkataan itu kada baik dan mengamalkan lagi dengan itu. Nah itu menggugurkan pahala puasa. Sedikit lagi, al-qimus tsani al-mufattir wa hiya ma yubtilu asla shaum. Yang kedua yang membatalkan puasa itu al-mufattirat, yaitu yang membatalkan pokok puasa itu langsung batal. Apa aja yang membatalkan? Ar-riddah, murtad langsung tuh. Yang kedua haid, nifas dan melahirkan, sekalipun hanya sebentar aja maka batal puasanya langsung, wajib diqodho. Tapi nya kada berdosa ya kala. Kada berdosa untuk yang itu. Al-mufattirul tsani al-haidu wan nifas wal wilau, ini sudah. Al-mufattirus salis al-junun walau lahzah, gila walaupun gilanya pas jam 10 Ramadan, bulan Ramadan gila iya, tapi setumat aja imbah tu sadar. Nah itu kada batal. Batal gila bujur, gila 5 menit gila sidin, gila bujur kada sadar diri, itu langsung batal puasanya walaupun sebentar. Terus yang membatalkan puasa siup, mabuk. Apabila dia siup dan mabuknya itu sepanjang hari, batal. Tapi kalau wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidah sahha samu wal mu'tamad inda ramli. Adapun apabila dia sembuh walaupun hanya sedetik, satu mat aja, lahzah wahidah, maka tetap puasanya sah. Ini yang dipegangi oleh orang banyak. Kemudian al-mubtirul khamis, yang membukakan puasa, yang batalkan puasa, al-jima', berkumpul dengan istri. Idza jama'a amidan, itu kalau inya berkumpulnya sengaja. Kalau sekada sengaja kada apa-apa, jam 10 misalnya. Ada yang kada sengaja. Biasa kan di awal-awal itu kan biasa kekanakan jam 10 kosong di rumah, kada ingatnya, bini kada ingat, laki kada ingat. Ujar bini, pura-pura kada ingat, batal puasanya. Bini mengatakan, kita puasa, iyalah jar, kita puasa, langsung dilepasnya. Tapi kalau jar bini, kita puasa, hadang dulu jar, alang-alang, nah itu batal dua-duanya, batal puasanya, batal, dan wajib bayaran kifarat. Yang dibayar kifarat itu kada berdua-dua, lakinya aja yang disuruh bayar kifarat, tidak keduanya. Nah inilah yang dapat ulun sampaikan dulu. Yang paling penting kembali kita anuakan, yang penting kita beribadat, terutama di bulan Ramadan ini. Yang kita siapkan benar adalah fisik kita, hati kita, untuk selalu mengingat kejelekan kita aja. Kita minta benar, ya Allah, jangan sampai Ramadan keluar dosa ulun
kada diampuni, tolong bana ampuni dosa ulun ni nah. Ulun gelisah selama ini gara-gara dosa ini, ampuni dosa ulun. Bercurhat dengan Allah, nang kayak pian minta duit dengan mama abah kita tuh. Nah kayak itu Allah seharusnya kita berlakukan lebih manja lagi ketika anak yang minta duit terus dengan abah mamanya. Kan senang aja orang tuanya kada paham. Ini Allah Ta'ala malah marah. Allah Ta'ala murka kalau kita kada minta. Nah kesempatan kita mintalah. Ya memang minta. Kita jangan hanya minta duit, minta diusaha gol, minta kabul hajat. Hendaknya hajat kita yang paling besar kepada Allah satu, yaitu dosa diampuni. Karena dosa itu melekat terus ke kita. Buka mata, buka telinga, dosa. Ya, belum lagi dosa-dosa masa lalu itu apakah diterima Allah? Ulun tetap inya sudah ikhlas minta, tetap inya takut kalau pina kada diampuni. Nah, minta ampun terus di bulan Ramadan, insya Allah itu sangat mengobati hati kita. Menangis kita di hadapan Allah Ta'ala. Jadi nyaman juga sembahyang khusyuk. Nah, minta ampun kepada Allah. Apalagi di malam terakhir. Iktikaf di 10 terakhir juga Nabi syamir ya mengistilahkan orang kalau anak begawi bujur-bujur kan menyingsing tangan baju Nabi bujur-bujur tuh keluarga sidin di bawah semuaan. Iktikafnya ada juga iktikaf di bulan Ramadan. Aku hendak beriktikaf jar 3 hari setiap beriktikaf bujur sidin, mulai zuhur iktikaf sampai asar parak maghrib buka di masjid lagi 3 hari yang kayak itu iktikaf ganal. Kalau pahalanya tuh iktikaf di masjid minimal sengaja aku iktikaf karena Allah Ta'ala, itu aja. Aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala, beriktikaf sih di hari ketiga daripada iktikafnya itu dipanggilnya lah temannya anu duduk parak aku jar. Aku anak bercurhat lawan ikam. Curhat apa jar kawal? Aku ini anak curhat tentang hasil iktikafku bertahan di masjid beberapa saat, tapi sidin lawas kan mulai zuhur sampai asar 3 hari itu dilakukan. Aku anak menceritakan lawan ikam, curhat lawan ikam hasil daripada iktikaf aku di masjid selama 3 hari itu. Jadi ujar kawal, apa hasilnya? Hasilnya setelah aku pikir-pikir, aku merenung di dalam iktikafku itu, ternyata nyaman banyak duit juga daripada kada. Itu aja sekalinya bungul bana. Iktikafnya 3 hari itu aja nyaman banyak duit daripada kada. Itu biar kada beriktikaf gin. Tahu ay orang nyaman banyak duit daripada kada. Maksud kita tuh iktikaf dosa tuh direnungi. Jadi kita jangan merenungi dosa orang lain. Kalau perlu disingkat ini Pak Peri. Kita jangan merenungi dosa orang lain, renungilah dosa kita sendiri. Insya Allah selamat kita. Kalau sebaliknya kita merenungi dosa orang lain, dosa kita kada, iya katujunya berarti orang gelap hati kita. Gelap hati kita, akhlak kita kada bakalan baik, sembahyang kada khusyuk, pahala habis. Maka kita tutup rapat-rapat mulut kita untuk menjelek-jelekkan orang lain. Inilah keselamatan kita. Ramadan adalah kesempatan emas yang luar biasa. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Ada emas batangan di pelatar kita. Emas batangan pasti kita seharusnya lebih daripada emas batangan itu yang kita hadapi Ramadan ini. Ya, ini dulu kita sudah ditagur orang komat sudah jar. Nah, minta ampun maaf, minta ditagur bagus nih menagur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.